Hindu, ajaran Sanatana Dharma, kebenaran abadi oleh Sang Maha Kuasa. Rasa bangga akan kejayaan Hindu. Om Swastiastu. Om Awiginam Astu Namasidam. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga ide Sang Yang Widiwasa selalu melindungi atas karunia-Nya dan pikiran baik datang dari segala penjuru. Halo sahabat Hindu dimanapun berada. Tabi pun, begitulah Sanak Lampung bersalam. Perkenalkan, saya Iwayan Purnajati, berasal dari Provinsi Lampung, dan saat ini tengah menempuh pendidikan di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, program studi S1 Pendidikan Agama Hindu. Rasa angayu bahagia saya panjatkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa, karena berkat asung kertawaran wigrahanya lah kita masih bisa mengikuti perlombaan Dharma Wacana online ini dalam keadaan yang sehat. Perlu kita ingat kembali, ajang ini kita jadikan wadah sebagai kita generasi muda Hindu untuk menyalurkan aspirasi berupa ilmu untuk menyampaikan pesan Dharma. Oleh karena itu, tak lupa juga yang saya hormati seluruh dewan juri dan juga seluruh panitia yang bertugas, dan juga seluruh umat Hindu yang saya banggakan. Namun sebelum saya melanjutkan pesan Dharma ini, saya ingin mempersembahkan kepada kalian semua sebuah lagu dari saya, yang nantinya lagu ini berkaitan dengan pesan Dharma yang akan saya sampaikan. Semoga pesan Dharma ini menjadi menarik dan mudah untuk dipahami. Selamat menyaksikan. Dewa Brahma, wujud Sang Yang Widi, bertugas sebagai pencipta alam semesta. Dewa Wisnu, wujud Sang Yang Widi, bertugas sebagai pemelihara dunia ini. Dewa Siwa, wujud Sang Yang Widi, bertugas sebagai pelebur alam semesta. Oh Yang Widi, Engkau yang selalu kupuja setiap hari, menjalankan risannya. Oh Yang Widi, Engkau yang selalu kupuja setiap hari. Aku sembah dan bakti. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Dewa Siwa, wujud Sang Yang Widi, bertugas sebagai pelebur alam semesta. Oh Yang Widi,
Engkau yang selalu puja setiap hari, menjalankan risalah-Mu yang widih. Engkau yang selalu puja setiap hari, Anto sembah dan bakti. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Beberapa waktu kemarin, kita sempat digegerkan adanya berita viral di sosial media maupun di lingkungan sekitar. Apalagi kalau bukan berita aliran-aliran. Hal ini tentunya dapat memicu adanya pro dan kontra. Dan lebih parahnya lagi, dapat menimbulkan adanya suatu pertengkaran maupun selisih paham antara masyarakat Hindu yang satu dengan yang lainnya. Inilah peran kita sebagai generasi muda Hindu harus dapat beraspirasi, menyalurkan ilmu kita untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, saya juga ingin berkesempatan memberikan pesan Dharma. Judul Dharma Wacana saya pada kali ini adalah Konsep Trimurti sebagai senjata generasi muda Hindu bersatu menghadapi arus globalisasi. Umat Hindu yang berbahagia, berbicara mengenai konsep Trimurti, alangkah baiknya kita mengulas kembali bagaimana sejarah adanya konsep Trimurti, kemudian bagaimana perkembangan konsep Trimurti tersebut. Alkisah, pada saat pemerintahan Raja Dharmapatni atau Raja Udayana Warmadewa, di Bali pada saat itu sedang terjadi kekacauan, terjadi silih paham di antara masyarakat Hindu. Hal ini disebabkan karena di Bali pada saat itu ada sekte-sekte yang memperdebatkan masalah dewa atau dewi tertinggi. Melihat kekacauan ini, Raja Dharmapatni meminta kepada Raja Airlangga di Kerajaan Majapahit untuk mengutus Empu Kuturan datang ke Bali dalam rangka menyelesaikan masalah ini. Hindu yang berbahagia, singkat cerita, Empu Kuturan mengadakan pesamuan di sebuah pura yang pada saat ini kita kenal dengan Pura Samuan III, terletak di Desa Bedahulu, Kecamatan Belah Batuh, Kabupaten Gianyar. Pesamuan merupakan rapat besar yang dihadiri oleh orang-orang suci beserta tokoh-tokoh adat untuk menyelesaikan masalah ini. Pada saat itu, Empu Kuturan menyarankan konsep Trimurti sebagai pemersatu sekte-sekte yang ada. Tri artinya tiga, Murti artinya manifestasi dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Jadi Trimurti adalah tiga manifestasi dari Ida Sang Hyang Widiwasa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan juga Dewa Siwa, Sang Pencipta alam semesta, Sang Pemelihara, dan juga Sang Pelebur alam semesta. Umat Hindu yang berbahagia, konsep Trimurti ini tidak berhenti sampai situ saja. Namun, konsep Trimurti ini mengalami perkembangan yang begitu pesat. Ternyata konsep Trimurti diterima secara baik oleh masyarakat Hindu di Bali pada saat itu. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan Pura Kayangan III di masing-masing desa pekraman di daerah Bali. Pura desa untuk mengistanakan Dewa Brahma, Pura Pusah untuk mengistanakan Dewa Wisnu, dan juga Pura Dalem untuk mengistanakan Dewa Siwa. Tidak hanya itu, di masing-masing kepala keluarga juga disarankan untuk membangun Pura Rong Tiga sebagai pemujaan kepada Dewa Trimurti. Umat Hindu yang berbahagia, hal apa yang dapat kita petik dari adanya sejarah ini? Secara tidak langsung, adanya selisih paham dulu pada saat pemerintahan Raja Dharmapatni ternyata sekarang terulang kembali.
adanya pro dan kontra mengenai aliran-aliran pada saat ini menyebabkan kita harus ingat kembali, harus terpacu kembali, harus mengingat konsep Trimurti yang telah dicetuskan oleh Empu Kuturan sebagai senjata kita untuk bersatu. Jangan sampai adanya masalah pro kontra ini kita sebagai generasi muda Hindu menjadi terpecah belah. Umat Hindu yang berbahagia. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita sebagai generasi umat Hindu untuk menjaga persatuan di antara umat beragama demi keajegan agama Hindu di masa depan? Yang pertama, kita harus senantiasa selalu ingat adanya jasa Empu Kuturan yang telah menciptakan konsep Trimurti. Jangan sampai apabila ada masalah yang ada terulang kembali, kita menjadi terpecah belah. Namun sepatutnya kita ingat adanya konsep Trimurti sebagai pemersatu. Pertanyaannya kembali, mengapa harus Trimurti? Mengapa harus Dewa Brahma, Wisnu dan juga Siwa? Padahal masih banyak terdapat dewa atau dewi yang dikenal oleh umat Hindu. Di dalam agama Hindu memang kita mengenal adanya banyak dewa atau dewi. Namun, ketiga dewa Trimurti inilah, yaitu Dewa Brahma, Wisnu dan juga Siwa, merupakan dewa dalam agama Hindu yang memiliki fungsi atau peran yang sangat besar sekali. Dewa Brahma sebagai pencipta alam semesta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur alam semesta. Itu sebabnya Empu Kuturan menjadikan konsep Trimurti sebagai pemersatu umat Hindu. Yang kedua, kita sebagai umat Hindu, apalagi generasi milenial Hindu yang sekarang sedang berada pada revolusi industri 4.0, di mana teknologi semakin canggih, pengaruh globalisasi pun semakin cepat, dan banyak ujaran-ujaran kebencian di media sosial. Jangan mudah terpancing emosi dengan adanya berita-berita hoax, apalagi ujaran-ujaran kebencian mengenai aliran-aliran yang ada. Namun apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bersifat netral. Kita mengambil sisi positifnya dan membuang sisi negatifnya. Padahal tidak semua aliran mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Bahkan semua aliran mengajarkan umat Hindu cara berbakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa dengan sangat baik sekali. Namun memang adanya pro dan kontra ini menyebabkan selisih paham di antara umat Hindu. Kemudian yang ketiga, kita harus senantiasa selalu menanamkan pada diri kita masing-masing Trihitakarana, 3 penyebab kebahagiaan, yaitu yang pertama ada parahyangan, hubungan kita kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Apabila kita selalu tekun menjalankan bakti suci kepada Ida Sang Yang Widiwasa, menjalankan yatnya secara ikhlas, maka kita pasti akan menemukan kebahagiaan. Kemudian yang kedua ada pawongan, menjaga hubungan yang baik terhadap sesama manusia. Kita hendaknya selalu menjaga toleransi, saling menghargai kepada umat manusia. Jangan sampai kita menebar kebencian. Apabila kita menjaga hubungan yang baik dengan umat manusia, pasti kita juga akan menemukan kebahagiaan. Dan yang ketiga, palemahan. Kita juga harus menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar kita. Apalagi seperti pada saat ini, kita sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Kita hendaknya selalu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Dengan begitu, akan menciptakan lingkungan yang nyaman, bersih, dan juga sehat. Umat Hindu yang berbahagia, mungkin ini saja Dharma Ucana saya pada saat ini. Apabila terdapat kesalahan saya dalam berbahasa maupun kata-kata yang kurang sopan, mohon untuk dimaafkan. Dan kepada Ida Sang Yang Widiwasa, saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatian baik Anda. Pergi ke warung membeli air mineral. Jangan lupa membeli madu. Mari menjadi generasi Hindu milenial yang selalu berpegang teguh dalam ajaran Hindu. Om Santi, 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 Om.